Tapi selain itu, sepengalaman kami itu ada unsur lain. Bisa dikatakan Yoni itu ya bisa dikatakan Tuhan itu tadi. Itu kan persamaan kata. Dalam arti Yoni gini, jadi misal kayak keris itu ada kadang pamornya bagus. Misal kayak keris Nogososro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya bisa sowan silaturahmi di Mbah Jalal, Gus Jalal juga bisa. Ini ada di mana ini tempatnya, Om? Desa Tawangrejo. Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ini nanti saya akan bertanya tentang daleman perkutut, tapi jangan ngeres. Oke. Monggo dipun simak, kita ini temanya ini kita itu ngobrol. Monggo. Nggih, assalamualaikum Gus. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Biasanya kita jumpa di acara Patikal. Nah, kali ini saya mau tanya, ini juga sebenarnya ini pertanyaan sedulur-sedulur juga yang mungkin masih dalam benak dan belum bisa atau belum menemukan jawaban. Nah, pertanyaan pertama niku khodam gini. Kadang kan perkutut kan ada yang namanya identik dengan ada khodamnya. Terus ada yang kalau kita ngobrol-ngobrol perkutut itu Yoni, terus tuah, terus perkutut juga ada auranya gimana, energinya. Nah, ini menurut Gus ini gimana nih? Khodam, Yoni, tuah, aura, energi ini samakah atau bagaimana? Monggo dipun jelaskan. Nggih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu nggih sedaya kagem rencang-rencang sedaya teng pundi kemawon nggih. Nggih ngeten Pak Ali nggih, Pak Ali Regi niki nggih napa? Nggih. Saene Om nggih. Kami mawon. Jadi ngeten, jadi kula kan ada pendapat. Lan pendapat niku nggih bebas niki menurut saya. Dan saya ada pendapat karena mungkin banyak sering terjadi yang saya dialami rencang-rencang mengenai perkutut. Jadi bukan sesuatu kebetulan. Dan akhirnya ya memang diyakini, dan saya meyakini kalau perkutut itu ada unsur lain, kecuali unsur katuranggan. Jadi kayak katuranggan itu sudah betul memang. Itu kan istilahnya piweleng atau untuk berhati-hatilah atau memilih perkutut yang bagus atau yang tidak. Tapi selain itu, sepengalaman kami itu ada unsur lain. Mungkin bisa dikatakan Yoni itu ya bisa dikatakan tuah itu tadi. Itu kan persamaan kata Bang Ali. Dalam arti Yoni gini, jadi misal kayak keris itu ada kadang pamornya bagus. Misal kayak keris Nogososro, tapi kan beda dengan Nogososro yang dahulu. Kalau mungkin Nogososro yang sekarang kan buatan zaman sekarang kan membuatnya pun cepat dan mudah.
Kalau zaman dulu kan di ritual dulu, itu kalau keris. Berarti mungkin yang keris zaman dulu itu ada tuanya, yang sekarang tidak. Nah kayak gitu menurut saya perkutut kayak gitu. Jadi gini, ini sepengalaman saya dulu awalnya. Saya dulu kan tidak meyakini kalau perkutut ada tuahnya. Jadi saya kan pernah beli itu di tetangga, malah 50.000 itu. Perkututnya setiap hari kok itu apa ini bersuara lah. Coba saya beli lah. Ternyata saya beli itu malamnya saya istilahnya ditemui, dikasih namanya siapa, lain hari pun sama, asalnya dari mana, dan apa ini kenyataan itu alhamdulillah saya cari kerja secara tidak langsung kok dapat jalan yang mudah. Nah akhirnya kan pernah saya itu biarkan, itu saya dipeni istilahnya, itu disuruh rumat. Nah jadi akhirnya saya rumat. Nah itu saya mulai percaya mungkin ada unsur lain, padahal saya tidak melihat secara katuranggan. Ya maaf saja, saya memang ini bukan membahas katuranggan, dan saya menghargai katuranggan. Ini siapa tahu bermanfaat ada unsur yang lain. Dan itu akhirnya alhamdulillah ya banyak teman-teman tanya dengan pengalaman tadi, ya alhamdulillah itu tadi cocok. Misal kayak kemarin gini, ini di belakang ada perkutut 18 ekornya. Itu kan memang secara katuranggan kan Bromo Sekti. Nah, saya bilang itu yang punya Mas Mukti itu. Jadi saya bilang gini, hati-hati Mas, itu bahaya kalau kamu nggak kuat bisa terjadi. Nanti istilahnya ada keruwetan, dan kalau kuat nggak apa-apa. Tapi kenyataannya setelah beberapa hari memegang perkutut itu tuh di rumahnya itu masalah terus. Akhirnya dibawa ke sini. Ya alhamdulillah itu langsung akhirnya kelihatannya di rumahnya itu damai. Nah mungkin itu unsur lain. Jadi itu pas delalah pas. Jadi katuranggan pas, isinya pas. Isinya berarti ada energi yang besar. Mungkin Pak Mukti tidak kuat. Walaupun itu bagus kalau orang kuat, tapi kalau bagi yang tidak kuat kan bisa berefek negatif. Berarti gini Gus, Iya. Ini yoni atau tuah itu sama ya? Sama, ya, Oke. sama. Untuk khodam gimana Gus? Sebetulnya itu istilah kok. Istilah? Khodam ya sama tua. Oh gitu. Sama yoni ya sama. Kalau yang dipahami kan itu kalau khodam kan kadang ada yang ya ngomong lah intinya itu berupa apa, kadang itu didampingi ada khodamnya Nah ular. betul itu. Nah, bahasa khodam kan bahasa Arab itu. Ya. Nah, pembantu bisa dikatakan. Ya. Nah sebetulnya ada unsur, berarti ada unsur dalam arti unsur goib. Oh gitu. Nah kayak yang buntut 18 ini kebukti, Pak Mukti tak buktikan. Jadi dengan cara saya coba lihat perkututmu kemarin gitu. Lah dia melihat ada nyun sewu, ada ular, ada pocong. Lah ya kayak gitu. Tapi secara prakteknya kan kenyataan berat. Adanya efek dari atau energi berarti ada kodam, Gitu. ada Berarti makhluk. itu menjadi kesatuan ngoten ya? Kesatuan. Kalau biasanya efek itu kan energi yang ditimbulkan Ya. dari makhluk tertentu. Berarti Jadi, gini, khodam, yoni, tuah, aura, energiku satu kesatuan ya? kalau aura Ya. kan bisa terjadi dilihat dari fisik. Iya. Mungkin cahayanya kayak gini. Tapi kan cahaya itu kan bisa terjadi mungkin unsur gaibnya kayak gini. Tapi yang tetap kan kurang tepat. Tetap yang tepat yang kayak kodam atau yoni. Berarti gini, kalau yang saya ketahui, aura itu kan bisa berubah-ubah warna Ya, gitu, ya, betul. seperti manusia. Nah. Berarti
perkutut juga seperti itu ya. Bisa ada unsur, Oh, tapi kan itu belum tentu isinya. Oh gitu. Misal kayak orang kan gini, kadang orang kelihatan sangar, Oh gitu. kelihatan santai, kan tidak bisa dilihat dalamnya apa. Tapi kalau Yoni, iki ya saya minta maaf, saya tidak merasa bisa. Tapi memang kebanyakan kalau babakan itu kan mungkin harus punya kelebihan, mungkin bisa dikatakan kayak indera keenam. Ya. Jadi tidak bisa asal bicara. Dan saya sendiri dari awalnya bukan merasa bisa, tapi alhamdulillah banyak orang bertanya. Kayak sebelah saya ini Bapak ini mana? Mbah Parlan. Mbah Parlan ini ya pernah. Itu jadi istilahnya dengan cerita gurunya ya. Iya ya. Dulu jadi kemarin kan ada itu, jadi apa ini punya pengalaman tersendiri mengenai perkutut, dan alhamdulillah teman-teman ya banyak yang tanya kepada saya, dan alhamdulillah ya sedikit banyak itu kurang lebih. Untuk energi Gus, Ya. gimana? Apakah perkutut itu ada energinya? Nah itu gini, bagi yang tidak percaya ya saya persilahkan, itu kan hak Ya. pribadi, tapi saya meyakini ada. Dan monggo tanya pada leluhur-leluhur sedoyo, pada sesepuh-sepuh sedoyo ada atau tidak. Oh gitu. Dalam arti energi kayak gini tadi, saya dengan cerita dari awal, saya kan punya perkutut, saya pelihara. Kok delalah, istilahnya Jawanya ini delalah, golek rezeki itu kok mudah. Lah itu kan namanya energi, berarti energi positif. Oh. Nah, membawa kebaikan. Nah tapi kan kalau yang negatif ini kan yang repot. Misal Bromo Geni. Nah, bagi yang tidak percaya ya monggo, kayak perkutut Bromo Geni itu. Tapi saya buktikan sendiri. Nah, jadi dulu pernah ada Mas Soni namanya, itu teman Patika. Buntutnya ekornya itu 15. Itu secara katurangan kan bagus. Tapi saya bilang itu dilihat Mas, hati-hati Mas, itu kayaknya merah itu kakinya. Lah dicek merah. Ternyata betul. Di saat di sini itu kan saya taruh di belakang. Soalnya kan agak panas bahaya. Tapi saya ya kecolongannya gini. Malah keluarga saya itu ada cekcok gara-gara burung itu. Lah selalu saya pindah, alhamdulillah agak adem. Jadi saya taruh di luar rumah. Tapi masih ada efek yang dirasakan kok kurang tenang. Lah akhirnya saya lepas daripada nanti membawa kesialan atau kodamnya nanti saya istilahnya saya gampangnya tundukkan, nanti malah sepengalaman saya bisa terjadi hewannya mati. Akhirnya saya lepas lagi biar ya tidak mengganggu orang lain. Dan bagi yang urusan sampai Bromo Geni tidak percaya ya dipersilahkan, monggo, bisa dibuktikan. Itu kakinya merah itu biasanya Bromo Geni itu. Dan nanti monggo ditaruh di rumah beberapa hari, coba dirasakan sendiri. Itu bagi orang-orang mungkin yang tidak percaya kalau ada unsur di dalam perkutut. Berarti kesimpulan perkutut itu hewan yang luar biasa. Soalnya dari sejarahnya saja itu kan, dari ceritanya Nabi Adam, saya pernah mendengar itu, kalau perkutut itu santrinya Nabi Adam pertama. Dan Nabi Adam pun berdoa supaya perkutut dimuliakan. Bisa terjadi Allah memberikan banyak kelebihan. Dalam arti gini saja, kita tidak usah berbahasa syirik dan lain-lain, itu bukti adanya kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Kita berpikir positif saja lah. Mungkin dengan kita punya perkutut yang kok bisa memilih yang baik, bisa terjadi ya mendatangkan kebaikan. Tapi kalau yang negatif kan ya, itu
itu tadi hati-hati bisa terjadi mudlorot. Berarti gini, pertanyaan ini kembali ke pertanyaan ya Gus ya. Ya. Berarti Khodam, Yoni, Tuah, Aura, energi itu jadi satu kesatuan ya. Ya, jadi satu kesatuan. Iya. Tapi untuk khusus aura kan bisa dilihat dari raga. Itu kan bisa perumpamaan. Iya. Tapi khusus intinya Khodam, Yoni itu kan harus orang yang punya. Ya. Pokoknya Tertentu. yang punya itu. Istilahnya bisa terjadi dikatakan indera ke-6. Ya. Tapi unsur itu harus dicocokkan dengan kahanan. Tidak bisa asal bicara. Soalnya kebanyakan gini, saya tidak merasa bisa lagi. Nah kadang kan orang asal ngomong. Iya. Dan saya selama ini kan alhamdulillah orang bertanya langsung di cross check di lapangan itu alhamdulillah. Contoh kemarin saya lagi ke Pak Dayat. Saya nggak diceritani, saya dari jauh itu hati-hati sama perkutut yang itu. Kalau masalah katurangan, jenengan tanya Pak Endro. Ternyata dicek Pak Endro itu betul, Bromo Geni. Nah, berarti saya itu sudah dari jarak jauh melihat unsur negatif secara batin. Nah, Dicocokkan Pak Endro secara katurangan cocok. mungkin ada pertanyaan nih, sedulur-sedulur. Bapak kan. Ya, ya. Sudah. Oke, yang pertanyaan selanjutnya.